Assalamualaikum teman-teman sekalian, semoga semua sehat, bahagia, dan dirahmati keselamatan. Tidak terasa saat ini kita telah berada di awal tahun 2023. Semoga di tahun ini kita semua diberkahi kesuksesan. Di video kali ini kami akan memberikan informasi terkait kemegahan gedung-gedung kepala daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. NTB saat ini terdiri dari 2 wilayah administrasi kota yang dipimpin oleh wali kota dan 8 wilayah kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Vlog kali ini kami mengkombinasi footage video koleksi milik kami dan beberapa footage gambar yang diantaranya kami peroleh dengan mengunduh bebas di internet. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kita mulai dengan melihat gedung kantor gubernur yang berada di Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai kantor pemerintahan tertinggi di Nusa Tenggara Barat, gedung ini menyatu dengan gedung Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan tujuan memudahkan koordinasi antar pimpinan di provinsi yang terkenal dengan moto Bumi Gogoranca atau Bumi Gora. Beranjak ke arah paling timur di Provinsi NTB, kita menuju ke Kabupaten Bima. Kantor Bupati Bima saat ini berada di Kecamatan Woha, beberapa kilometer dari Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin sebagai simpul transportasi udara utama di belahan timur Pulau Sumbawa. Moto dari kabupaten ini adalah Ngaha Aina Ngoho sebagai filosofi dasar hidup masyarakat yang ada di Bima. Posisi kantor bupati ini berada di pinggir jalan Trans Pulau Sumbawa yang menghubungkan pelabuhan Pototano di Sumbawa Barat dengan pelabuhan Sape di Kabupaten Bima. Di wilayah Bima terdapat juga wilayah administrasi kota yaitu Kota Bima. Ibu kota dari Kota Bima adalah Mpunda dengan moto kota ini adalah Maja Labodahu. Kota Bima memiliki kantor wali kota yang sangat megah berwarna putih menjulang dan paling mencolok penampakannya di ruas utama yang membelah Kota Bima. Setelah dari Bima, kita bergerak ke arah barat menuju Dana Ngahi Rawi Pahu, yaitu Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu beribu kota di perkotaan Dompu, sedangkan kantor Bupati Dompu yang sering disebut Paruga Parenta oleh masyarakat Dompu bermakna sebagai rumah atau gedung pemerintah. Beranjak kembali ke arah barat, meninggalkan Danam Bojo, kita menuju ke Tanah Samawa di bagian barat Pulau Sumbawa. Kabupaten pertama yang kita datangi adalah Kabupaten Sumbawa dengan moto daerahnya yaitu Sabalong Samalewa. Beribu kota di Sumbawa Besar. Kantor Bupati Sumbawa saat ini berada dekat sekali dengan Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharudin III dan posisi kantor ini berada di area lintasan pesawat udara yang melarang menerbangkan drone di area ini. Oleh karena itu, kita hanya menampilkan foto-foto yang kami unduh dari internet. Kabupaten selanjutnya yang berada di paling barat Pulau Sumbawa adalah kabupaten dengan moto Pariri Lema Bariri, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat yang lebih sering disebut dengan singkatan KSB. Ibu kota KSB adalah Taliwang dan kantor bupati di kabupaten ini tidak menjadi satu dengan kantor sekretaris daerahnya. Untuk kantor bupatinya disebut Geraha Fitra, sedangkan untuk gedung sekretariatannya disebut Geraha Praja.
Kedua kantor utama ini berada di Komplek KTC atau Komuter Telu Center, yaitu kawasan komplek seluruh perkantoran pemerintah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah dari Kabupaten Sumbawa Barat, sekarang kita menyeberang ke pulau bagian barat dari Pulau Sumbawa, yaitu Pulau Lombok. Kita bergerak langsung ke perkotaan Selong sebagai ibu kota Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten ini memiliki moto Gumi Patuh Karya dan memiliki gedung kantor bupati yang berada di Kecamatan Selong, yang posisinya berada di tengah pusat kota. Lokasi kantor bupati ini bersebelahan dengan rumah sakit daerah, markas Kodim, kantor pengadilan tinggi, dan di bagian utaranya adalah RTH percontohan yaitu Taman Kota Selong. Lanjut lagi, dari arah timur, kita menyusuri dan memotong perjalanan di tengah Pulau Lombok menuju Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten yang paling muda usianya di Provinsi NTB. Ibu kota Kabupaten Lombok Utara atau lebih dikenal dengan singkatan KLU adalah Tanjung. Dengan moto daerah yaitu Tio Tata Tuna, kantor bupati yang ada di kabupaten ini baru beberapa waktu lalu diresmikan setelah dibangun pasca kejadian gempa bumi yang menimpa bagian utara Pulau Lombok di tahun 2018 yang lalu. Setelah dari utara, kita singgah dan melihat wilayah Kabupaten Lombok Tengah di bagian pusat Pulau Lombok. Kabupaten dengan moto Tatastuhu Trasna ini dalam beberapa tahun terakhir sangat pesat sekali perkembangannya pasca dipindahkannya Bandar Udara Internasional Selaparang di Kota Mataram menuju wilayah Tanah Awu di kabupaten ini. Selain karena perkembangan akibat adanya bandar udara, di Kabupaten Lombok Tengah juga berdiri Politeknik Pariwisata Nusa Tenggara Barat dan sekolah bagi aparatur sipil negara yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Kabupaten ini juga terkenal dengan hadirnya Pantai Mandalika, di mana di area Mandalika terdapat sirkuit internasional untuk pagelaran balapan dunia yaitu MotoGP dan World Superbike. Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah berada di daerah perbatasan daerah Pujung dan Praya dan dilintasi jalur poros Praya Mataram. Dari Kabupaten Lombok Tengah, kita berkendara kembali memanfaatkan jalur bypass bandara menuju Kabupaten Lombok Barat. Kita langsung mengarah ke perkotaan Gerung sebagai ibu kota Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten ini memiliki moto Patut Patuh Pacu dan memiliki komplek perkantoran yang berada di daerah Giri Menang Gerung yang dibangun pasca pemecahan wilayah administrasi Lombok Barat dengan Kota Mataram.
Kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat sebagai focal point di kawasan ini berdekatan dengan kantor DPRD Lombok Barat dalam satu area kawasan yang sama. Setelah menerbangkan drone di atas perkantoran Bupati Lombok Barat, kita kembali lagi mengarah ke Kota Mataram melewati jalur bypass Giri Menang Mataram. Kantor Wali Kota Mataram saat ini berada di koridor perkantoran di mana posisinya berdekatan dengan kantor gubernur dan Taman Sangkareang di Kota Mataram. Kota ini memiliki moto harum, singkatan dari harmonis, aman, ramah, unggul, dan mandiri. Dengan luas area kantor Wali Kota Mataram yang cukup sempit, pemerintah Kota Mataram berencana membangun Balai Kota Mataram yang baru dan direncanakan akan dibangun di daerah selatan Kota Mataram, tepatnya di sekitar area Monumen Mataram Metro yang berada di daerah Jempong Baru, Kecamatan Skarbela. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan keseimbangan pelayanan bagi masyarakat Kota Mataram dan untuk lebih mengembangkan daerah selatan Kota Mataram sebagai salah satu pintu gerbang utama memasuki Kota Mataram. Oke teman-teman sekalian, dari beberapa video dan foto penampakan gedung kepala daerah yang telah kita ulas, menurut teman-teman gedung pemerintah mana yang paling bagus dan megah? Kita harapkan dengan kemegahan gedung kepala daerah yang telah maupun yang akan dibangun, semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tentu saja menjadi titik balik yang positif dalam pengembangan wilayah di masing-masing daerah secara merata. Baik, mungkin sekian vlog kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa di like, di komen, di share di media sosial teman-teman sekalian. Dan jika yang belum, maka silakan menekan tombol subscribe. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum.